Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu makanan khas daerah Sumatera. Dengan saya Zanita Arjito dan 5 rekan saya, Elsa Zarani Asuti, Septia Jadi Yudowanti, Aulia Asifah, Florentina Bunga, dan Delia Salsabila. Pendahuluan, makanan khas Sumatera memiliki kekayaan dan keunikan yang mencerminkan budaya serta tradisi masyarakatnya. Di antara beragam kuliner yang ada, jadi dongke, laksa, dan kacimui menjadi beberapa contoh yang menarik untuk dibahas. Keempat makanan tersebut tidak hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan sejarah dan makna yang dalam bagi masyarakat Sumatera, khususnya di daerah Minangkabau. Makanan-makanan ini tidak hanya sekedar sebagai hidangan, namun juga merupakan sebagai dari identitas budaya masyarakat Minangkabau. Yang kemudian ada asam pade atau asam pedas. Asam pade atau asam pedas adalah masakan khas Minangkabau dan Melayu yang memiliki cita rasa asam dan pedas. Masakan ini menggunakan berbagai jenis ikan dan hidangan laut seperti ikan tongkol, ikan kakap, ikan tuna, ikan gembung, dan cumi-cumi sebagai bahan utama yang kemudian dibumbui dengan asam potong, cabai, serta rempah-rempah. Sesuai dengan namanya, pade yang berarti pedas dan asam yang berarti asam, asam pade memiliki cita rasa kuah yang asam dan pedas serta tekstur yang kental. Simbolis asam pade disajikan dalam rangkaian acara adat di Minangkabau, yaitu seperti upacara Batagak Panghulu, Barale atau upacara pernikahan, turun mandi atau upacara kelahiran anak, manando hari atau acara kematian, dan acara keagamaan. Pengolahan asam pade. Bahan dan bumbu yang digunakan pada pengolahan asam pade adalah ikan atau hidangan laut sebagai bahan utamanya. Untuk bumbu yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kunyit, lengkuas, daun salam, ketumbar, asam kandis, air, gula, dan garam. Yang kemudian bahan-bahan tersebut dihaluskan kecuali serai, lengkuas, dan daun salam. Setelah itu bumbu halus ditumis dengan sedikit minyak hingga harum. Ditambahkan serai, daun salam, kemudian tambahkan ikan atau bahan hidangan laut yang kemudian baru tambahkan air. Setelah itu rebus bumbu hingga mendidih, kemudian tambahkan garam, gula, serta asam secukupnya. Pada pengolahan asam pade digunakan teknik memasak saute dan boiling, yaitu teknik memasak dengan menumis dan merebus. Manfaat makanan asam pade bagi kesehatan. Yang pertama, asam pade mengandung sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral. Hal tersebut dikarenakan adanya ikan atau hidangan laut sebagai keunggulan. Ikan mengandung tinggi protein dan asam amino esensial yang tidak diproduksi oleh tubuh. Protein berperan sebagai perkembangan sel, pertumbuhan otak pada anak, berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Sedangkan hidangan laut mengandung omega 3 yang membantu menurunkan penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya itu ada laksan. Jadi laksan ini tuh merupakan makanan khas Palembang yang terbuat dari campuran ikan dan juga sagu. Jadi laksan itu hampir mirip pembuatannya dengan pembuatan pempek. Kemudian yang unik dari makanan laksan ini adalah karena sejumlah masyarakat di Palembang ini menganggap bahwa makanan ini tuh berasal dari akronim atau penyebutan lafal bahasa Inggris, yaitu laksan, yang artinya anak laki-laki yang beruntung. Selanjutnya adalah cara pembuatan laksan. Jadi laksan ini terbuat dari ikan giling, kemudian dicampur dengan tepung sagu, kemudian dibentuk oval dan dipotong sejajar dan disajikan menggunakan santan. Nah, kuah santan ini ditambah bumbu lain seperti ebi yang membuat rasanya semakin gurih dan juga sedap. Kemudian di atas laksan ini biasanya disajikan sambal merah dan juga taburan bawang goreng. Nah, kemudian untuk manfaat dari makanan laksan ini bagi kesehatan tubuh, yang pertama yaitu memiliki kandungan protein tinggi karena berasal dari ikan tenggiri sebagai bahan utama yang mengandung protein tinggi yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu karena memiliki asam lemak omega 3 yang tinggi sehingga bagus untuk kesehatan jantung dan juga fungsi otak. Dekenan Yura adalah salah satu kuliner khas Tanah Batak, terutama di wilayah Danau Toba dan sekitarnya. Makanan ini memiliki sejarah yang panjang dan telah diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Dekenan Yura dalam bahasa Batak memiliki arti yang tidak dimasak melalui api, yang berarti ikan segar yang tidak dimasak namun tetap segar tanpa bau amis. Nah, di sini ada fungsi dari Dekenan Yura. Yang pertama yaitu dalam upacara adat, yaitu pesta pernikahan atau di sana disebut dengan ulaan unjuk. Yang kedua, pesta masuk rumah atau menggase tao-tao. Yang ketiga, upacara kematian sahur matua. Dan yang keempat yaitu ritual keagamaan Marosombaon. Yang kedua yaitu dalam kehidupan sehari-hari, Naniura itu sering dijadikan
harian. Selanjutnya yaitu acara keluarga dan syukuran. Yang ketiga yaitu pengikat identitas budaya. Adapun pengaruh Dakenaniura terhadap kehidupan sosial masyarakat Batak Toba yaitu yang pertama, simbol kebersamaan dan kekeluargaan, yang kedua, simbol kebudayaan dan identitas, yang ketiga yaitu pendidikan generasi muda, yang keempat yaitu ekonomi global. Di sini ada pengolahan dari Dakenaniura. Dalam pembuatan Dakenaniura adalah ikan mas segar yang tidak dimasak, namun tetap segar tanpa bau amis. Ikan mas yang direndam dalam campuran asam atau air unte juga dan bumbu rempah-rempah, kemudian didiamkan selama beberapa jam, sekitar 3 atau 5 jam. Setelah proses fermentasi, Dakenaniura siap disajikan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penambahan andaliman pada Dakenaniura mengandung senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, dan triterpen atau steroid yang berkontribusi sebagai signifikan terhadap penghambatan aktivitas mikroba. Ekstraksi serbuk andaliman menghasilkan rendemen besar sebesar 40% dengan 4 jenis pelarut yang berbeda yang menunjukkan kemampuan menghambat pertumbuhan mikroba. Dadi berasal dari Sumatera Barat dan Jambi yang merupakan makanan khas Indonesia dari proses fermentasi yogurt atau kefir. Proses pembuatannya ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Masyarakat yang umumnya mengonsumsi susu kerbau dan disimpan di dalam tempurung kelapa. Setelah didiamkan selama 2 hari, susu tersebut menggumpal dan muncul cairan berwarna kehijauan yang memisah. Simbolis dadi. Dadi atau dadiah merupakan simbol penting dalam budaya masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga mencerminkan tradisi dan kearifan lokal. Dalam konteks sosial, dadi sering disajikan dalam acara-acara tertentu dan menjadi bagian dari identitas kuliner daerah. Masyarakat menikmati dadi dengan cara yang unik, seperti menyantap bersama emping beras dan gula aren atau sebagai lauk pendamping nasi. Selain itu, keberadaan dadi juga menunjukkan keterhubungan masyarakat dengan alam dan teknik pengolahan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Cara pengolahan dadi. Dadi dibuat dari susu kerbau yang dituang ke dalam tabung bambu dan dibiarkan terfermentasi secara alamiah pada suhu ruang selama 24-48 jam. Proses fermentasi secara alamiah dalam pembuatan dadi melibatkan berbagai jenis mikroba yang terdapat pada permukaan tabung bambu bagian dalam. Permukaan dalam penutup dan dari susu kerbau yang digunakan proses fermentasi secara alamiah menghadapi masalah, yaitu sulit mengatur kondisi proses produksi untuk menghasilkan dadi yang kualitasnya konsisten. Kandungan gizi pada dadi. Menurut Syarif dan Setianto 1995, dadi mengandung air 82,10% dan protein 6,99%, lemak 8,0%, keasaman 130,15 OD dan pH 4,99. Kandungan laktosa dadi 5,29%. Dengken Atinombur merupakan salah satu hidangan khas Batak yang terkenal di Sumatera Utara. Hidangan ini biasanya menggunakan ikan mas atau ikan mujair yang dibakar maupun digoreng, yang kemudian disiram dengan bumbu khas yang disebut tinombur. Bumbu tinombur ini terbuat dari campuran cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, andaliman atau merica Batak, dan berbagai rempah lainnya yang dihaluskan dan ditumis hingga harum. Mana simbolis Dengken Atinombur merupakan tradisi budaya Dengken Atinombur sering disajikan dalam acara adat dan keluarga seperti pesta pernikahan, upacara adat, dan perayaan lainnya. Hidangan ini tidak hanya sekedar makanan, namun juga sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Proses pembuatan dan penyajian yang melibatkan banyak rempah dan teknik memasak tradisional mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Batak. Lambang kehidupan dan kemakmuran. Ikan sebagai simbol kehidupan dalam budaya Batak. Ikan dengke melambangkan sumber kehidupan karena hidup di air dan dianggap sebagai elemen penting untuk keberlangsungan hidup. Representasi keseimbangan alam dan manusia, pengolahan Dengken Atinombur yang menggunakan ikan segar dan rempah-rempah lokal
menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Hidangan ini mencerminkan rasa syukur pada Tuhan atas hasil alam yang melimpah. Simbol kebersamaan dan persatuan Dengke Natimampur sering disajikan dalam acara adat Batak seperti ulaun unjuk atau syukuran, ulaun adat pernikahan atau kematian, dan ulaun somba acara penghormatan. Hidangan ini melambangkan kebersamaan keluarga dan masyarakat karena tradisi makan bersama adalah simbol persatuan dalam budaya Batak. Pengolahan Dengke Natimampur, ikan emas dibersihkan, kemudian sisiknya dibuang, isi perut dan insangnya. Kemudian ikan dilumuri dengan bumbu dan dimarinasi hingga merata selama 15-30 menit agar bumbu meresap. Jika digoreng, ikan digoreng dalam minyak panas hingga kulitnya garing. Sedangkan jika dibakar, ikan dipanggang di atas bara api hingga matang dan beraroma harum. Kemudian sangrai kemiri, cabai, bawang, jahe, dan kunyit hingga harum. Tumbuk bahan-bahan tersebut bersama andaliman hingga halus atau teksturnya sesuai selera. Kemudian masukkan bumbu tumbuk ke wajan, tambahkan sedikit minyak lalu tumis hingga matang. Tambahkan perasan jeruk nipis, tomat, garam, dan gula. Aduk hingga merata. Kemudian sambal Sambal memiliki rasa pedas, asam, dan gurih yang khas dan disiramkan ke atas ikan. Untuk selanjutnya ada kaci muih. Kaci muih merupakan makanan khas Sumatera Barat yang terbuat dari singkong dan kelapa muda yang dikukus dan diberi gula aren sebagai pemanisnya. Kaci muih memiliki rasa gurih dari taburan kelapa dan rasa manis dari gula aren. Lalu selanjutnya ada pengolahan kaci muih. Bahan baku dari pembuatan kaci muih antara lain ada singkong, garam, daun pandan, air, gula jawa, kelapa parut, dan gula pasir. Kemudian singkong akan dikupas bersih dan diparut. Lalu ada manfaat makanan kaci muih bagi kesehatan, yaitu untuk meningkatkan metabolisme, menjaga kesehatan saluran pencernaan, dapat mengurangi peradangan, mengendalikan kadar gula dalam darah sebagai antioksidan, dan mencegah penyakit jantung.